Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan kelas 64.6A.12. Kami beranggotakan 5 kelompok. Pertama adalah Rasatya Aulia Mahendra dengan NIM 64207116, Rahel Junior dengan NIM 64207533, saya sendiri Swini Diwanti 64207488, Muhammad Amin 64207136, dan Rian Fauzi dengan 64207433. Kami akan mempresentasikan tentang kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Kualitas, probabilitas, dan daya saing. Di era globalisasi ini, setiap perusahaan dihadapkan oleh persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta berusaha untuk memenuhi harapan konsumen. Kunci utama perusahaan agar dapat memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui menyampaikan produk dan jasa yang berkualitas dengan harga bersaing. Untuk mencapai hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan produk dan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Apabila hal ini dapat tercapai, maka konsumen akan puas dan jauh lagi akan membawa kepada loyalitas konsumen. Perhatian, perusahaan tidak terbatas pada produk yang dihasilkan saja, tetapi juga pada aspek proses, SDM, dan lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Porter's 5 Forces atau 5 kekuatan Porter. Jadi, 5 kekuatan Porter ini itu merupakan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan kompetitif perusahaan dan menjadi pedoman yang sering digunakan untuk mengevaluasi kekuatan kompetitif yang mempengaruhi berbagai sektor di dalam bisnis tersebut. 5 kekuatan Porter ini pertama kali diciptakan oleh profesor di Harvard Business School, yaitu Michael E. Porter pada tahun 1979, dan sejak saat itu Porter 5 Forces ini menjadi alat penting bagi para manajer. Kekuatan ini mencakup jumlah dan kekuatan pesaing kompetitif perusahaan, calon pendatang baru di pasar, pemasok, pelanggan, dan produk pengganti yang mempengaruhi probabilitas dari perusahaan. Nah, di samping ini ada contoh dari gambar Porter's 5 Forces. Yang pertama ini ada rivalry among existing competitors atau persaingan di industri. Kekuatan pertama ini mengacu pada jumlah pesaing dan kemampuan mereka untuk melemahkan perusahaan. Jadi semakin besar jumlah peserta serta jumlah produk dan jasa yang setara yang mereka tawarkan, semakin kecil kekuatan dari suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada threats of new entrants atau potensi pendatang baru dalam suatu industri. Kekuatan suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh kekuatan pendatang baru di pasarnya. Semakin sedikit waktu dan uang yang dikeluarkan pesaing untuk memasuki pasar suatu perusahaan dan menjadi pesaing yang efektif, maka semakin melemah pula posisi perusahaan yang sudah mapan. Yang ketiga ini ada bargaining power of buyers atau kekuatan pelanggan. Hal ini dipengaruhi oleh berapa banyak pembeli atau pelanggan yang dimiliki dari suatu perusahaan, seberapa signifikan setiap pelanggan, dan berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menemukan pelanggan atau pasar baru bagi outputnya. Yang keempat ada threats of substitute product. Barang atau jasa pengganti yang dapat digunakan sebagai pengganti produk atau jasa perusahaan itu bisa menimbulkan ancaman juga. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak mempunyai substitusi terdekat akan memiliki kekuatan lebih besar untuk menaikkan harga dan mendapatkan persyaratan yang menguntungkan. Jadi ketika produk pengganti tersedia, pelanggan akan memiliki pilihan untuk tidak membeli produk perusahaan tersebut dan kekuatan perusahaan dapat melemah. Yang terakhir ada bargaining power of supplier atau kekuatan dari pemasok. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah pemasok input utama suatu barang atau jasa, seberapa unik input tersebut, dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk beralih ke pemasok lain. Jadi semakin sedikit pemasok pada suatu industri, maka semakin besar ketergantungan perusahaan pada pemasok. Akibatnya, pemasok memiliki kekuatan lebih besar dan dapat menaikkan biaya input serta mendorong keuntungan ke dalam perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Total Quality Management atau biasa disingkat TQM. Jadi TQM ini merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota dari organisasi. Dalam perspektif TQM ini, konsumen merupakan penilai terakhir dari kualitas. Maka diperlukan kerangka dalam manajemen kualitas. Ini ada dua jenis kerangka. Yang pertama ada orientasi pemasaran.
Jadi orientasi pemasaran ini merupakan waktu di mana perusahaan berusaha memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Di samping itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan pangsa pasar, efisiensi, serta produktivitas. Yang kedua ada orientasi internal perusahaan. Ini merupakan orientasi di mana perusahaan berusaha menghindari losses, spills, waste, dan scarp, maksimalisasi usaha SDM, serta penghematan dari energi. Selanjutnya, mengenai komponen dasar. Ada beberapa komponen dasar yang bermanfaat dalam mendukung peningkatan daya saing. Yang pertama ada kebijakan industri. Untuk menciptakan keunggulan bersaing kompetitif yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan sektor swasta. Hubungan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan industri yang bertujuan untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang bisa mengurangi daya saing. Contohnya ini ada investasi dalam penelitian dan pengembangan, perluasan sektor industri, infrastruktur, pajak, dan sebagainya. Yang kedua ada teknologi. Teknologi ini merupakan penjelmaan secara fisik dari pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam lingkungan kompetitif di mana pengetahuan menduduki peranan vital, teknologi yang dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia dapat meningkatkan daya saing organisasi. Contohnya ada robot perakitan, komputerisasi, inspeksi otomatis, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing adalah sumber daya manusia. Strategi yang diterapkan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Contohnya itu ada pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan karyawan, kerjasama tim, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rian Fauzi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Nasution tahun 2005 adalah perwujudan sehari-hari dari nilai dan tradisi yang mendasari organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada bagaimana karyawan berperilaku, harapan karyawan terhadap organisasi, dan sebaliknya, serta apa yang dianggap wajar dalam hal bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan. Budaya kualitas dan mutu. Budaya kualitas dan mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus-menerus. Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan untuk meningkatkan kualitas. Perbedaan persepsi terhadap perubahan. Usulan perubahan. Definisi dari usulan perubahan adalah merupakan ide atau kesaran yang diajukan untuk mengubah suatu kondisi atau proses. Dan persepsinya adalah umumnya dilihat sebagai langkah positif sebagai menuju perbaikan atau inovasi. Contoh-contohnya adalah pemberdayaan karyawan, melakukan kerjasama dengan supplier, dan program pelatihan dan pendidikan karyawan. Persepsi pendukung perubahan. Definisinya adalah pandangan yang mendukung dan melihat manfaat dalam perubahan tersebut. Persepsinya adalah mungkin melihat peluang untuk perkembangan, peningkatan efisiensi atau adaptasi terhadap lingkungan perubahan. Contohnya adalah meningkatkan produktivitas, fokus pada usaha perbaikan terus-menerus, dan kombinasi bisnis yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah persepsi penentang perubahan. Definisinya adalah pandangan yang menolak atau meragukan nilai atau dampak positif dari perubahan tersebut. Bisa disebabkan oleh ketidakpastian, kekhawatiran akan dampak negatif, atau resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Contohnya adalah akan bisa kehilangan kekuasaan, bisa menjadi pemborosan. Pesaing akan merebut apa yang telah kita miliki. Mekanisme perubahan budaya. Yang pertama adalah pahamilah sejarah terciptanya budaya yang sudah ada. Yang B, jangan memusuhi sistem yang sudah ada, tetapi perbaikilah. Yang C, bersiaplah untuk mendengarkan dan mengamati. Yang D adalah libatkanlah setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Langkah-langkah pembentukan budaya kualitas menurut Ciptono dan Anastasia 2003. Yang pertama adalah mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan. Yang B, menuliskan dan mengembangkan perubahan yang direncanakan. Yang C adalah memahami proses transisi emosional
shock, denial, realization, acceptance, rebuilding, understanding, recovery. Selanjutnya adalah yang D, menjadikan orang kunci sebagai pendukung perubahan. Yang E, menerapkan heart and mind approach. Yang F, menerapkan strategi courtship. Selanjutnya adalah ISO, the International Organization for Standardization, yaitu sekumpulan standar sistem kualitas internasional yang memberikan kerangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. ISO terdiri lebih dari 160 negara. Perkenalkan, saya Laras akan melanjutkan presentasi tentang macam-macam ISO. Yang pertama ada ISO 9000, yaitu kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau biasa disingkat dengan SMM, yang dirumuskan oleh TC 176 ISO. ISO 9000 ini mencakup ISO 9000, 9001, dan 9004. Selanjutnya ada ISO 14000, yaitu seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Selanjutnya ada ISO 18001 yang disepakati pada tahun 2007, terdiri dari kebijakan, proses, rencana, praktik, dan catatan yang menentukan aturan tentang kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya ada ISO 45001 yang diterbitkan pada tahun 2018, terdiri dari kebijakan, proses, rencana, praktik, identifikasi bahaya, dan penilaian resiko, serta catatan yang menentukan aturan tentang kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya ada ISO 27001, yaitu menetapkan sistem manajemen yang dimaksudkan untuk membawa keamanan informasi di bawah kendali manajemen dan memberikan persyaratan khusus. Selanjutnya ada ISO 22000, yaitu diterbitkan pada tahun 2018. Persyaratan untuk sistem manajemen keamanan dengan pangan atau Food Safety Management System atau biasa disingkat dengan FSMS. Selanjutnya ada ISO 50001 membahas pengukuran dokumentasi dan pelaporan penggunaan konsumsi energi, pembaruan terakhir di standarisasi pada tahun 2011. Selanjutnya ada ISO 20000 berkaitan dengan penyampaian IT Service Management yang efektif dari setiap industri atau proses kerja. Selanjutnya ada ISO 31000, yaitu tentang rincian fondasi dan pengaturan untuk menetapkan keselamatan dan pengelolaan risiko dengan tolak ukur yang diakui secara internasional. Selanjutnya ada ISO 28000 untuk menentukan standar dalam sertifikasi keamanan rantai pasokan atau keamanan segala aktivitas dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.